Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu yang tertua yang ada di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman pada tahun 358 Masehi di tepi sungai Citarum. Konon Raja Jaya Singhawarman berhasil meloloskan diri dari musuh menuju ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh Kerajaan Manggada yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Chandragupta atau Maharaja Samudragupta. Sehingga pada masa pengasingannya, Raja Jaya Singhawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang kemudian diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Jaya Diraja Guru Jaya Singhawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana, India. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Kata Taruma sendiri memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan kata negara yang memiliki arti kerajaan atau negara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara diperkuat oleh adanya berita dari Tiongkok yang menyebut Tolomo untuk Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga dari kisah Gula Warman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja Jaya Singhawarman memerintah di Tarumanegara sampai pada tahun 382 Masehi. Saat Raja Jaya Singhawarman meninggal dunia dan kemudian dipusarakan di tepi sungai Gomati, kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah pada Tarumanegara dari tahun 382 Masehi sampai pada tahun 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan tentang masa pemerintahan Raja Dharmayawarman. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yaitu sebuah naskah yang memuat tentang para raja-raja Kerajaan Tarumanegara. Pada saat Raja Dharmayawarman meninggal dunia, beliau kemudian dipusarakan di tepi sungai Candrabraga. Kemudian tongkat kekuasaan kerajaan dipegang oleh anaknya yang bernama Raja Purnawarman yang melanjutkan tahta kerajaan dari tahun 395 sampai pada tahun 434 Masehi.
Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami sebuah kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga Kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan kecil yang berada di bawahnya. Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara juga membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat dengan pantai, dan ibu kota tersebut kemudian diberi nama Sundapura atau yang sekarang dikenal dengan nama Bekasi. Dari sinilah untuk pertama kalinya nama Sunda dipergunakan. Raja Purnawarman memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman, Sang Iswara Dikwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagat Pati. Kerajaan Tarumanegara sendiri hanya mengalami pemerintahan 12 orang raja. Raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Linggawarman yang memimpin dari tahun 666 sampai pada tahun 669 Masehi. Pada masa itu, Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki untuk menjadi penerus tahta dari Kerajaan Tarumanegara, sehingga Kerajaan Tarumanegara kemudian dipimpin oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Raja Linggawarman memiliki dua orang putri yang bernama putri pertama bernama Manasih yang kemudian menjadi istri Tarusbawa dari Kerajaan Sunda, dan putri yang kedua yang bernama Soba Kancana yang kemudian menjadi istri Dapuntahyang Sri Jaya Rasa yang merupakan pendiri Kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara sedikit demi sedikit mulai melemah saat kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sudawarman, di mana pada saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahannya. Karena kurangnya pengawasan, raja-raja bawahannya merasa tidak dilindungi, sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu Kerajaan Galuh. Kemudian, di tangan Tarusbawalah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara benar-benar berakhir, karena Tarusbawa secara pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Dan akhirnya Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Reti Kandayun. Banyak sekali prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Salah satunya yaitu Prasasti Kebon Kopi, atau yang lebih dikenal dengan Prasasti Sepasang Tapak Gajah. Menurut mitologi Hindu, Airawata adalah nama gajah tunggangan dari Batara Indra atau Dewa Perang dan penguasa Guntur.
Gajah perang Raja Purnawarman juga diberi nama Airawata, seperti nama gajah tunggangan Dewa Indra. Bahkan diberitakan juga bendera kerajaan Tarumanegara berlukiskan rangkaian bunga teratai di atas kepala gajah. Demikian pula dengan mahkota yang dikenakan oleh Raja Purnawarman yang berukiran sepasang lebah.